来ちゃうとそうでもないんだぜ。 Jake, hai, selamat datang. Siapa yang tidak tahu dengan anime ciptaan Akira Toriyama yang satu ini? Dan kali ini, aku akan merangkum salah satu movie-nya yang berjudul Broly. Film yang dirilis di tahun 2018 ini berfokus dengan seorang anak dari bangsa petarung yaitu bangsa Saiyan, yang diasingkan seorang raja dari planet asalnya ke planet lain. Di mana itu dia lakukan karena anak yang dimaksud dianggap sebagai mutan dan dapat menimbulkan ancaman untuk bangsanya kelak. Namun ternyata sang raja hanya merasa iri dan tidak terima karena anak itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari anaknya. Oke, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, kalau kamu belum nonton anime movie ini, sangat aku sarankan supaya kamu nonton full movie-nya dulu, karena video ini berisi film dimulai dengan penampakan planet Vegeta yang penduduknya dianggap sebagai petarung terkuat di dunia. Banyak dari planet lain yang menyewa jasa mereka, termasuk Raja Cloud yang mengisi 50% kekuatan pasukannya dengan penduduk Saiyan tersebut. Raja Cloud mendatangi planet itu bertujuan untuk bertemu dengan Raja Vegeta, sekaligus mengumumkan pengunduran dirinya dan akan digantikan dengan anaknya Frieza. Di samping itu, Frieza juga memperkenalkan alat pengintai ciptaan terbarunya yang berfungsi untuk berkomunikasi, menunjukkan posisi target, menghitung tingkat kekuatan lawan, dan menganalisa pergerakan musuh. Dan tentu saja alat itu akan diberikan ke Raja Vegeta untuk memperlengkapi pasukan yang bekerja dengannya. Setelah Frieza pergi dari planet itu, Raja Vegeta mengunjungi sebuah ruangan, di mana tempat itu adalah tempat anak-anak yang memiliki darah bangsawan dan memiliki kekuatan di atas rata-rata dari bangsa Saiyan itu sendiri. Raja Vegeta datang ke sana untuk melihat perkembangan anaknya yang memiliki nama yang sama dengan dirinya. Dan saat akan pergi dari sana, dia sempat melihat seorang anak yang bukan dari darah bangsawan dan marah kenapa anak itu berada di dalam satu ruangan yang sama dengan anaknya. Anak itu bernama Broly. Dia adalah anak dari Kolonel Paragus. Para staf sengaja memasukkannya ke sana karena Broly memiliki kekuatan tempur yang jauh di atas rata-rata anak seusianya. Bahkan saat itu, dia memiliki kekuatan yang setingkat dengan orang dewasa dan akan terus berkembang. Merasa tidak terima karena Broly memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar dari anaknya, Raja Vegeta memutuskan mengasingkan Broly ke planet lain bernama planet Vampa, di mana planet itu hanya dihuni dengan binatang buas. Dan tentu saja Broly yang masih anak-anak hanya memiliki kemungkinan kecil untuk bertahan hidup di sana. Paragus yang haradang karena mendengar hal itu, langsung menyusul anaknya dengan pesawat yang dia curi, lalu berencana tidak akan kembali lagi ke planet Vegeta, dan akan melatih anaknya sendiri agar menjadi petarung terkuat yang akan membalaskan dendamnya ke Raja Vegeta. Singkat cerita, setelah pencarian yang cukup menyusahkan, akhirnya Paragus berhasil menemukan anaknya, dan saat akan meninggalkan planet Vampa, masalah kembali timbul dengan rusaknya mesin terbang pesawat itu, di mana sebelumnya mereka harus mendarat keras karena sedang diterjang badai, dan dengan kondisi itu tak ada jalan lain selain menetap di sana. Tak sampai di situ, karena suplai makanan yang ada di pesawat itu sangat terbatas, Paragus terpaksa membunuh rekan yang sempat membantunya mencari Broly. Di sisi lain, tepat 5 tahun setelahnya, terlihat salah satu petarung terkuat dari bangsa saya bernama Bardock, yang akhirnya diperintahkan kembali pulang ke planet asalnya setelah lama pergi untuk menjalankan misi. Tak hanya dia, seluruh bangsa saya yang sedang berada di luar planet Vegeta juga diperintahkan untuk pulang. Namun di situ Bardock merasakan ada yang tidak beres dengan perintah itu. Benar saja, Frieza yang sudah standby di luar planet meminta Raja Vegeta untuk mengumpulkan semua bangsa Saiyan dengan alasan akan menaklukkan sebuah planet besar yang memiliki penduduk kuat sama seperti bangsa Saiyan. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Tujuan Frieza yang sebenarnya adalah untuk membinasakan mereka sekaligus planetnya dengan satu serangan. Dan itu dia lakukan untuk menghilangkan kecemasannya dengan legenda Super Saiyan God, dan ditakutkan akan menghalanginya menaklukkan dunia di kemudian hari.
Di sisi lain, Bardock yang sedari awal merasakan ada yang tidak beres dan sudah tahu rencana sebenarnya Frieza, bertujuan akan mencuri kapsul pesawat untuk menyelamatkan anaknya Kakarot dengan dibantu Gine istrinya, dan akan mengirim anaknya itu ke planet yang jauh yaitu Bumi, agar Frieza tidak bisa melacak dan membunuhnya. Merasa kalau semua bangsa Saiyan sudah kembali ke planetnya, tanpa membuang waktu, Frieza langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan planet Vegeta beserta isinya. Sembari mengulur waktu, agar pesawat kapsul yang membawa Kakarot cukup jauh dan tidak terkena efek serangan itu, Bardock berusaha menahan serangan Frieza seorang diri. Meski usahanya itu tetap menghancurkan mereka semua. Di samping itu, kelompok abangnya Kakarot yaitu Raditz, yang diketuai oleh Vegeta Junior, dapat selamat karena mereka dengan sengaja tidak menghiraukan panggilan dari planetnya dan memilih menyelesaikan misi. Sampai di sini aku rasa nggak perlu perkenalin karakternya satu persatu lah ya. Soalnya kalau lu klik video ini pasti lu garis kerasnya Dragon Ball kan? Kan? Lanjut. Bertahun-tahun sudah mereka jalani seperti pada anime seriesnya. Dan terlihat Kakarot yang memiliki nama baru di bumi yaitu Son Goku, dengan berlatih dengan Vegeta di sebuah pulau pribadi milik Bulma. Di sana juga ada Beerus dan Whis. Lalu tiba-tiba, Trunks menghubungi Bulma dan mengabari kalau 6 buah Dragon Ball yang sudah dia kumpulkan beserta radarnya telah dicuri. Yang mereka ketahui, dari seragam pencuri itu bahwa mereka adalah anak buah Frieza. Tapi sebelumnya, Bulma sudah sempat melacak kalau bola ketujuh ada di suatu tempat bernama Benua Es. Dan kemungkinan besar pencuri itu akan pergi ke sana. Lalu Bulma, Whis, Goku, dan Vegeta juga akan menyusul ke tempat itu. Singkat cerita, tepat di luar bumi, terlihat 2 orang anak buah Frieza bernama Chilai dan Limo. Mereka ditugaskan untuk mencari orang yang memiliki kekuatan tempur di atas 1000 untuk bergabung dengan pasukan tempur Frieza. Dan tak lama berjalan, mereka mendeteksi sinyal pertolongan yang berasal dari planet Pampa. Dan setelah mendarat ke sana, mereka menemukan Broly dan Paragus yang terlihat sudah sangat lama terdampar di planet itu. Pada akhirnya, Broly dan Paragus dapat keluar dari sana dan langsung dibawa ke markas Frieza. Sesampainya mereka, Frieza menyambut Broly dan Paragus dengan baik, hingga memberikan mereka tempat tinggal yang cukup layak. Tidak lain tujuannya untuk melawan Goku dan Vegeta dengan memanfaatkan Broly yang memiliki kekuatan besar, melalui Paragus yang juga masih menyimpan dendam dengan Raja Vegeta dan keturunannya. Dengan segera Frieza menuju ke bumi untuk mengambil Dragon Ball yang sudah dikumpulkan anak buahnya, sekaligus menyaksikan pertarungan antar bangsa Saiyan itu. Setelah mendarat di bumi, Paragus yang masih mengenali Vegeta langsung memerintahkan Broly untuk melawannya. Namun di saat itu, Goku dan Vegeta masih menganggap Broly bisa mereka atasi. Malah dianggap sebagai objek latihan mereka dengan menghadapi Broly secara bergantian. Namun tentu saja anggapan mereka salah. Broly malah semakin kuat karena dia mempelajari pergerakan lawan di dalam pertempurannya, hingga membuat mereka harus menggunakan mode Super Saya hingga Super Saya Blue. Malah Goku sempat memuji karena Broly masih bisa mengimbangi meski hanya dengan bentuk biasa. Tak sampai di situ, emosi Broly yang pelan-pelan memuncak membuatnya kehilangan kendali dirinya sendiri, hingga dia tidak menghiraukan lagi ayahnya yang sudah memerintahkannya untuk berhenti bertarung, dan tetap melawan Goku dan Vegeta sampai hampir membuat bumi hancur akibat pertarungan dahsyat mereka. Frieza yang senang dengan itu memanfaatkan kondisi dengan membunuh Paragus dan memberitahukan kepada Broly kalau Paragus mati terkena ledakan energi akibat efek pertarungan mereka. Melihat ayahnya terbunuh, Broly semakin menggila, dan di saat itu juga akhirnya Broly mendapat kekuatan yang jauh lebih besar dengan berubah ke bentuk Super Saya untuk pertama kalinya. Mau tidak mau, Goku dan Vegeta harus menggunakan cara lain untuk melawan Broly, yaitu dengan melakukan fusion.
Tetapi hal itu juga membutuhkan waktu, dan mereka butuh pengalihan dikarenakan Broly yang terus menyerang membabi buta. Untuk itu, mereka mengarahkan Broly ke Frieza yang sedari tadi kerjanya cuma nontonin orang gelut, dan akhirnya berhasil teleport ke tempat Piccolo bertengger. Setelah melakukan beberapa kali fusion dan gagal, akhirnya Goku dan Vegeta berhasil fusion dengan bentuk sempurna yang mereka sebut Gogeta, lalu kembali ke tempat semula untuk menghentikan Broly. Dan pertarungan pun kembali mereka lanjutkan. Di sisi lain, Chilai dan Lemo mencuri Dragon Ball dan memanggil Shenlong untuk menyelamatkan Broly. Dan di saat Broly akan di Kamehame, dengan timing yang tepat, Chilai meminta agar Broly dipindahkan kembali ke planet Vampa, lalu segera kabur dan menyusul Broly ke sana. Singkat cerita, terlihat Broly yang sudah kembali tenang dan memutuskan untuk tetap tinggal di planet Vampa bersama Chilai dan Lemo. Lalu Goku tiba-tiba datang dengan langsung teleport ke sana dan membawa beberapa barang dari bumi termasuk kapsul yang diciptakan Bulma untuk mereka. Dan bermaksud akan mengajari Broly mengontrol emosinya sekaligus untuk latihan tanding dengannya di lain waktu. Lalu setelahnya Goku pun kembali teleport ke bumi. Dan film pun selesai.